Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Cianjur dari kelas non reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-9 yang disampaikan oleh Ibu Hajah Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayandi SAMH. Pertemuan ke-8 kali ini mengajarkan tentang ajaran kesalahan. Di dalam ajaran kesalahan ada asas yang sangat terkenal, yaitu asas dalam bahasa Belanda strafzonderschuld. Artinya tidak ada atau tidak terdapat tindak pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak akan ditemukan di dalam KUHP, akan tetapi di tatanan doktrin ketika berbicara kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan ini adalah keseluruhan syarat. Tidak ada kesalahan ini pembenaran, akan tetapi penjelasan terhadap perilaku tindak pidana. Ada dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau offset yang artinya secara sengaja. Yang kedua, kealpaan atau kelalaian atau culpa. Berbicara kesalahan ada dua, kesengajaan dan kelalaian, tetapi dalam arti lain kesengajaan dan kelalaian itu sama. Unsur-unsur kesalahan yaitu yang pertama, satu, bahwa harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, merupakan subjek atau penilaian, atau apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya, ibu sedang memberikan anggota regu tembak untuk menembak pelaku kejahatan pidana. Jelas-jelas dia melakukan penembakan atau pembunuhan, akan tetapi pada pasal 55.1 perintah melakukan hal tersebut sesuai dengan perintah jabatan, jadi tidak bertentangan atau melanggar aturan. Hal yang harus dipelajari dalam hukum pidana hanya 3, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Di dalam kesalahan ini harus ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Apa itu hubungan batin? Baik itu kesengajaan atau kealpaan. Contohnya, kalau Bapak Ibu memilih daring atau tatap muka, itu ada hubungan batin. Misalkan ingin ketemu Pak Randy ke kampus karena ingin mencari ilmu, ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada hubungan batin, dan kita harus menyampaikan hal-hal lain yang tidak terlalu penting dengan hubungan batin ini, sengaja atau lalai. Bahwa yang namanya sengaja atau dolus atau offset di dalam KUHP ini tidak ditemukan apa itu pengertian kesengajaan, tetapi dalam Memory Van Toleting atau MVT atau WVS Belanda dapat ditemukan pengertian bahwa yang namanya sengaja itu artinya pelaku itu menghendaki dan mengetahui, atau dalam bahasa Belandanya yaitu weten et weten. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya, dan dia mengetahui dampak yang diakuinya. Corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Menimbang bahwa untuk melihat tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batin terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya. Karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin si pembuat terhadap pembuatannya. Bahwa orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang itu berbuat. Atas dasar itu, untuk mewujudkan atau membuktikan kehendak itu harus berbicara teori maupun tidak mau. Terdapat beberapa teori mengenai pengertian dolus atau offset atau kesengajaan, yaitu teori pengetahuan atau membayangkan, atau dalam bahasa Belandanya voorstellingstheorie. Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan, sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki, namun patut diduga, dapat dibayangkan, atau dapat mungkin terjadi. Dan yang kedua, teori kehendak atau wills theory. Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini, akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain,
Kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, kalau ada seseorang mencuri motor, berarti dia menghendaki motor itu untuk dimiliki. Karena syarat pasal pencurian itu cara untuk memilikinya macam-macam, dan dia juga harus include di dalamnya membayangkan kalau motor itu bukan milik dia, atau forestalling teori. Banyak pencuri melakukan pencurian tidak melihat barang itu milik siapa, karena dia ingin mengambil sesuatu barang tanpa membayangkan seperti, wah jangan-jangan barang ini milik Budasen kampus kita. Aduh bahaya, gimana ya kalau motor ini diambil, kebayang ya motor ini dapat nyicil dan belum lunas. Kasihan juga kalau dicuri nanti korban jadi jalan kaki. Tidak ada pelaku memberikan hal seperti itu, dan itu jarang mungkin akan, kalau misalnya itu tidak akan seperti itu. Antara menghendaki, otomatis dia harus mengetahui kalau barang itu milik orang lain, maka itu harus dikenakan tindakan pencurian. Kesengajaan ini kalau dilihat dari bentuk atau coraknya di dalam teori ada 3, yaitu kesengaja dengan maksud atau tujuan atau offset as omer dolus dilectus, atau disengaja untuk satu tujuan. Bentuk kesengajaan paling sederhana, contohnya kalau A mencubit B dengan maksud B agar tidak bandel lagi. Ibu sang B dulu dicubit oleh ibunya, dan setelah punya anak, si B ibunya mencubit anaknya karena anaknya nakal dan bukan dengan maksud menganiaya, tetapi dengan maksud supaya anak itu tidak dapat nakal, dengan maksud agar anak itu menjadi pribadi lebih baik lagi. Tujuannya adalah untuk mendidik. Dengan siapa mencubit itu perbuatan tidak sengaja, itu tentu bentuk kesengajaan yang paling dasar. Yang kedua, kesengajaan keharusan, yaitu satu kesengajaan yang memang dituju oleh pelaku, tetapi sebetulnya pelaku itu tidak menghendaki si A mau membunuh si B, sementara si B itu berada di balik kaca rumah. Jika si A pelaku mau melakukan pembunuhan karena si B korbannya sedang berada di balik kaca, ya nah untuk memecahkan kaca tersebut, itu bukan maksud dan tujuannya si A pelaku, tetapi pelaku menyadari secara pasti bahwa melakukan itu adalah suatu keharusan. Kalau si A membunuh si B, maka dia harus memecahkan kaca tersebut. Hal ini merupakan kesengajaan dengan sadar atau kepastian dan keharusan. Dan contoh yang ketiga, kesengajaan dengan segala kemungkinan atau kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis, yang semula terjadi tapi benar-benar terjadi. Ada contoh di negeri Belanda dengan Aswetar di kota Ezen. Contohnya, ada seorang ingin melakukan pembunuhan. Ambil contoh kasus. Kemudian Pak Robi karena secara terang-terangan tidak berani, Pak Robi mengirim kuetar ke rumah Pak Fahri, dan Pak Fahri menerima kuetar pemberian Pak Robi dengan senang hati. Padahal kuetar itu sudah dikasih racun sama Pak Robi, dan Pak Robi itu harus persis kalau Pak Fahri di rumah tidak ditinggal sendirian, tak tahu ada istri, anak mentu dan cucu. Otomatis yang kena itu bakal semuanya. Di sini Pak Robi kesadaran dan kesengajaan kalau Pak Robi mengirim tat yang sudah dikasih racun itu, mungkin Pak Fahri akan mati karena akan kuetar tersebut, atau Pak Fahri tidak akan mati tetapi anggota keluarganya yang lain ada yang mati, atau semua keluarga dan Pak Fahri mati. Semua jadi pelaku sudah memprediksi adanya kemungkinan yang akan terjadi. Ini merupakan adalah kesengajaan bersyarat. Sekian dari saya Tony Muhammad Prayoga. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.